Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ihsan. Saya mahasiswa Universitas Riau Pendidikan Sejarah dengan NIM 2005126557. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Adapun mata kuliah pada saat ini yaitu Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh dosen Pak Nurdiansa MPD. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan pada kali ini ialah Kerajaan Mataram Islam, lokasi dan pendiri Kerajaan Mataram Islam, kepemimpinan Penembahan Senapati, dan tak hanya Kerajaan Mataram Islam. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Adapun poin-poin Kerajaan Banten ialah 1. Pendirian Kesultanan Banten. Kedua, Raja-Raja Kesultanan Banten. Adapun di sini Raja-Raja Kesultanan Banten dari 1 sampai ke 20. Baik, kembali yang awal. Di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Mataram Islam. Riwayat Kesultanan Mataram Islam bermula dari tanah perdikan berupa hutan yang dikenal sebagai Alas Mentau yang diberikan pemimpin Kesultanan Pajang, Sultan Hadiwijaya 1560 sampai 1582 atau yang disebut Jaka Tingkir kepada Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan adalah pendiri Wangsa Mataram yang juga ayah dari Penembahan Senapati atau Sutawijaya. Ki Ageng Pemanahan merupakan cucu Ki Ageng Selo yang dipercaya masih memiliki keturunan dari garis Raja-Raja Majapahit dan Kerajaan Mataram kuno. Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai balas jasa karena telah membantu memadamkan perlawanan Arya Penangsang dari Kerajaan Jipang. Perlawanan terhadap Pajang dimotori oleh Danang Sutawijaya alias Penembahan Senapati yang tidak lain adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan. Perlawanan tersebut terjadi pada masa pemerintahan Sultan Pajang ketiga, yakni Pangeran Benawa atau Sultan Prabuwijaya dari tahun 1586 sampai 1587. Penembahan Senapati melancarkan perlawanan terhadap Pajang sejak tahun 1578. Poin selanjutnya, lokasi dan pendiri Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1584, Penembahan Senapati mendeklarasikan berdirinya Kesultanan Mataram Islam di Alas Mentau meskipun belum diakui oleh Pajang. Alas Mentau adalah wilayah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta. Hingga akhirnya Kesultanan Pajang benar-benar runtuh pada tahun 1587 dan mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Islam. Penembahan Senapati sebagai pendiri pemerintahan Mataram Islam kemudian menobatkan diri sebagai raja atau sultan pertama bergelar Senapati ing Alaga.
Sayyidin Panatagama dari tahun 1587 hingga tahun 1601. Adapun lokasi berdirinya Kesultanan Mataram Islam seperti yang sudah disebutkan sebelumnya adalah di bekas alas Mentau dengan pusat pemerintahannya disebut dengan nama Kuta Gede atau Kota Gede ya di Yogyakarta. Keberhasilan Penembahan Senapati memerdekakan Mataram dari cengkraman Pajang merupakan langkah penting bagi riwayat kesultanan ini di masa-masa selanjutnya hingga mencapai puncak kejayaan. Baik, poin selanjutnya. Kepemimpinan Penembahan Senapati. Kepemimpinan Penembahan Senapati Suekomono dalam pengantar sejarah kebudayaan Indonesia memaparkan Penembahan Senapati mulai memperluas wilayah kekuasaan Mataram Islam secara masif, terutama sepanjang Bengawan Solo hingga ke Jawa bagian timur, juga sebagian Jawa bagian barat. Sejak tahun 1590, berturut-turut Jipang atau Solo, Madiun, Kediri, Ponorogo, Jagaraga, Magetan, dan Pasuruan dapat ditaklukkan di kawasan barat Cirebon dan Galuh sekitar Ciamis menjadi bagian dari Mataram Islam pada tahun 1595. Namun, upaya Penembahan Senapati untuk menguasai Banten pada 1597 gagal lantaran kurangnya transportasi air. Penembahan Senapati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Penerusnya adalah Raden Mas Jolang atau yang kemudian bergelar sebagai Susuhunan Hanyakrawati, ayah dari Sultan Agung. Kelak, Kesultanan Mataram Islam berhasil menancapkan hegemoni kekuasaan di Jawa dengan wilayah kekuasaan yang amat luas, kekuatan militer yang besar, serta kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Baik, kita pergi ke Kerajaan Banten. Kerajaan Banten atau lebih dikenal sebagai Kesultanan Banten adalah kerajaan bercorak Islam. Kerajaan ini memiliki sejarah panjang semenjak didirikan pada tahun 1552 oleh Syarif Hidayatullah. Sebelum menjadi Kesultanan Banten, di wilayah yang terdapat di paling barat Pulau Jawa telah memiliki kerajaan kuno yang pusat pemerintahnya terletak di daerah Banten Girang. Dalam buku Banten sebelum zaman Islam, Claude Gauillet dan kawan-kawan menjelaskan bahwa terdapat banyak petunjuk mengenai ibu kota kerajaan kuno yang berdiri jauh sebelum kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Dalam buku Banten sebelum zaman Islam, Claude Gauillet dan kawan-kawan menjelaskan bahwa terdapat banyak petunjuk mengenai ibu kota kerajaan kuno yang berdiri jauh sebelum kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Salah satu bukti terdapat dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Raufard dan Izerman pada tahun 1915. Mereka menemukan fakta pada akhir abad ke-16 ternyata terdapat sebuah desa yang bernama Sura dan letaknya di kaki Gunung Karang di daerah yang masih dalam wilayah Pajajaran dan akhirnya dalam lingkungan Kesultanan Banten. Ternyata dulunya terdapat sekelompok orang beragama Hindu yang tinggal di atas izin dari Raja Banten kuno. Baik, poin selanjutnya. Pendirian Kesultanan Banten. Sultan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menyebarkan pengaruh Islam ke Banten yang awalnya dikuasai oleh kerajaan Pasundan atau Pakuan
Pajajaran. Aksi penyebaran Islam ini tidak dilakukan seorang diri, bersama dengan putranya yang bernama Maulana Hasanuddin. Ia menyiarkan agama Islam di Banten untuk bisa menarik minat dan perhatian penduduk sekitar. Pada tahun 1552, Syarif Hidayatullah yang tengah kepemimpinan wilayah Kesultanan Cirebon yang juga menguasai sebagian wilayah Banten, menetapkan Maulana Hasanuddin untuk memimpin kerajaan Banten yang baru didirikan. Putra pertama Sunan Gunung Jati menyatakan kenaikan Pangeran Maulana Hasanuddin yang sebelumnya menduduki posisi Depati Banten atau Gubernur Kesultanan Cirebon untuk wilayah Banten menjadi Sultan Banten. Menurut situs Kabupaten Sedang, pernyataan yang disampaikan oleh Syarif Hidayatullah ini telah berhasil memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya di Banten Girang ke Surosowan Banten Lama. Pusat kepemimpinan ini kurang lebih sekitar 10 km di sebelah utara kota Serang, 10 km di sebelah utara kota Serang. Adapun raja-raja Kesultanan Banten, 1. Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sibanking. Yang kedua, Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarian. Ketiga, Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sedanggrana. Keempat, Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir atau Pangeran Ratu. Kelima, Sultan Abu Ali Ahmad atau Pangeran Anom. Mungkin rekan-rekan bisa mencari nama-nama raja Kesultanan Banten dari 1 hingga ke-20. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.